Hai semuanya, selamat datang di channel Rumah Putih dalam segmen Ruang Kerja bersama gue Andika. Oke, dalam kesempatan kali ini gue mau ngobrolin soal investasi dan trading, tapi gue nggak mau bicarain soal loss and profit. Gue lupa lagi loss and profit. Jadi gini, gue memperhatikan kurang lebih sekitar 4-5 tahun belakangan itu anak-anak muda di Indonesia tuh memang lagi dibuat melek ya dengan investasi, dan tentunya investasi tuh banyak banget macamnya gitu kan, mulai dari saham, forex, kripto, dan sekarang ada NFT gitu kan. Ya sebenarnya investasi juga macamnya banyak banget lah di luar itu ya. Tapi di sini yang mau gue bahas yang memang rame banget dibicarain gitu ya. Akhirnya karena demand yang cukup tinggi dan mulai banyak melek investasi, beragam aplikasi pun muncul gitu untuk mempermudah kita berinvestasi. Bahkan dari uang 100.000 pun bisa kita investasikan dan bisa beli saham. Akhirnya kayak oke, gue bisa beli saham Mandiri, gue bisa beli saham Garuda gitu ya. Nah, ini memang sangat membantu banget buat milenial dan Gen Z ya gitu. Tapi sayangnya kemarin juga ada kasus juga jadi penipuan berkedok trading. Ya gue miris banget sih di saat anak-anak muda di Indonesia tuh lagi on firenya ya. Belajar soal trading, saham dan lain-lain gitu. Tapi ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan akhirnya anak-anak muda ini banyak yang kejeblos gitu ya. Nah, ngomongin soal investasi dan trading, gua nggak tahu mereka itu gimana ceritanya bisa kejebak. Gua ya terlepas dari kenapa alasannya gitu. Tapi di sini gua mau bahas soal aset yang mungkin sebenarnya entah mereka tahu atau memang melupakannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal investasi dan trading, sebenarnya gue pribadi pun hitungannya masih newbie. Jadi gue belajar tuh sekitar setahun belakangan inilah gitu. Dan ya gue juga menggunakan uang dingin, tapi meskipun kayaknya kalau misalkan 100.000 itu tiba-tiba hilang 100% tuh kayak gak ikhlas aja gitu kan. Dan akhirnya disinilah titik dimana gue pelajarin gitu. Kayak kenapa orang bisa benar-benar duitnya tuh 100% hilang gitu ketika loss. Terus kemudian apa yang terjadi ketika saham yang gue beli gitu kan, terus ternyata perusahaannya bangkrut gitu. Itu sangat-sangat gue pelajarin sih gitu kan. Ya bodo amat lah bila dibilang koret 100.000 hilang, terserah gitu kan. Tapi gini, balik lagi soal ngobrolin aset gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar itu fundamentalnya ya, kalau misalnya saham, forex, kripto atau NFT, aset itu ya memang dasarnya banget gitu. Nah, mungkin kalau misalkan soal aset forex, saham dan kripto itu udah banyak banget yang bahas, tapi di sini gue bahas soal aset NFT gitu. Dan ini lagi ramai banget digandrungin sama anak-anak muda, khususnya anak-anak Jaksel ya, ketika gue ngeliat podcast kesel aja gitu kan, ngebahas soal kripto, NFT gitu-gitu. Ada yang mereka mau menjalankan project NFT, ada yang mereka mau mulai berinvestasi sebagai kolektor NFT. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya juga perlu diperhatikan baik di kedua sisi ya, entah kreatornya atau kolektornya. NFT dan NFT. Nah, ini udah banyak banget lah yang bahas sebenarnya tentang apa itu NFT, deskripsinya seperti apa. Jadi kalau misalnya gue disimpulin ya, sebenarnya NFT itu adalah satu platform yang bagus banget buat para pekerja kreatif gitu. Karena kayak misalnya ilustrator, animator, musisi, kemudian arsitek, videografer dan fotografer dan masih banyak lagi ya gitu. Jadi di sini kalian tuh bisa bikin atau ngejual aset-aset kreatif kalian gitu, dan aset-aset kalian ini sebenarnya jatuhnya dilindungi secara digital gitu ya. Bisa dibilang ada sertifikasi digitalnya lah dengan token-token uniknya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kan itu bisa di-download, bisa di-copy gitu. Terus apa bedanya? Kenapa kita harus beli gitu kan? Jadi gini loh. Bagi content creator gitu kan, ini tetap terjaga asetnya meskipun banyak orang yang notabene mencuri kontennya, tapi
ketika konten kreator ini punya value yang enggak bisa dimiliki sama orang-orang umum gitu kan. Jadi gambar mereka tuh punya nilai yang emang apa ya, punya experience yang unik. Jadi ketika orang, lu terserah lu mau download misalnya, tapi lu nggak bisa dapetin sebuah value atau privilege khusus. Let's say lu nggak bisa jual kembali tuh gambarnya gitu kan, lu mau jadiin apa juga percuma gitu. Kemudian katakanlah si kreator ini kolaborasi dengan brand gitu kan, kalian misalkan dapat diskon khusus atau apa, atau experience yang berbeda, itu kalian yang pencuri konten itu tidak bisa dapetin. Kalian cuma dapetin kayak ya udah gambarnya aja gitu loh, kasarnya begitu ya. Tapi bang, itu kan dari sisi konten kreatornya. Lalu kalau misalnya dari sisi pembeli, emang benefitnya apa sih kalau misalkan kita beli NFT? Ya tadi kayak yang gue bilang ya, kalau misalnya kalian beli aset-aset NFT, tentunya kalian punya aset yang resmi. Sewaktu-waktu bisa kalian jual, dan ketika aset itu harganya naik, itu kalian akan mendapatkan profit tentunya. Dan tadi gue bilang juga ada privilege khusus gitu. Apalagi ketika NFT itu nanti terhubung dengan metaverse. Ya saat ini sih memang belum kelihatan ya, tapi gue lihat di salah satu arsitek di Indonesia gitu, Mas Mande, dia bikin project NFT. Dan gue lihat juga bahwa mau dikembangkan untuk terhubung ke metaverse, dan inilah yang dinamakan ekosistemnya ke depannya ya. Atau contoh lain misalnya kayak Adidas gitu, kolaborasi dengan siapa gitu ya, terus kemudian menjual si komunitas ini atau konten kreator ini menjual asetnya gitu. Kalian bisa dapetin privilege khusus, kayak misalnya ada launching di Sandbox gitu ya. Sandbox itu kayak platformnya si metaverse gitu, dan katanya Adidas juga beli beberapa lahan virtual di sana gitu. Ya kalian bisa dapetin privilege semacam itu ya. Kalian pasti tahu dong yang namanya Gozali Everyday, dan itu kan kemarin sempat heboh banget ya, bahwa dia tuh tiba-tiba tajir melintir gitu ya dengan foto-fotonya dia. Lalu banyak banget orang-orang yang mengikuti jejaknya, tapi sebenarnya NFT itu nggak gitu cara mainnya, men. Setelah gue pelajarin, gue penasaran banget sih sebenarnya sama NFT ini kan. Akhirnya gue coba riset lebih dalam mengenai uploadnya segala macem. Dan memang sebenarnya nguploadnya bukan kayak kita ngupload foto di Facebook atau Instagram atau Twitter gitu, yang tinggal upload doang gitu. Tapi di sini adalah tempat kita menjual hasil-hasil karya kita yang kayak tadi gue bilang. Nah tapi kalau buat kalian yang baru mau memulai project NFT, apa sih yang harus kalian perhatikan dan strateginya apa? Jadi gue coba simpulkan ya, dari sebenarnya ini basic banget pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian simpulkan dan harus kalian konsepkan. Pertama, gimana caranya kalian untuk nge-build awareness supaya NFT kalian itu bisa dikenal sama orang-orang, baik di Indonesia ataupun worldwide ya gitu, atau orang tahu deh project kalian tuh apa aja. Kemudian apa yang membedakan NFT kalian dengan NFT lain? NFT itu kan udah banyak banget ya. Nah, point of differentiation ini apa? Lalu kenapa alasan orang beli NFT kalian? Harus beli ya. Kenapa orang harus beli NFT kalian? Nah, ini kalian coba simpulkan. Pada dasarnya gue ngelihat bahwa NFT adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh kalian ke konsumen, produk digital gitu. Dan ketiga pertanyaan tadi adalah sebuah basic ya untuk memasarkan produk NFT kalian. Hal ini gue coba pelajarin karena basicnya gue pengen tahu banget sebenarnya apa sih yang ngebuat harga NFT itu bisa naik dan turun. Kalau misalkan minyak ya udah jelas ya, kalau misalkan minyak langka harganya naik ya udah gitu, mau gimana lagi, tapi demandnya tinggi gitu. Nah ternyata jawabannya juga sama. Jawabannya adalah supply and demand. Ketika supply-nya itu terbatas tapi demand-nya tinggi, ya udah harga NFT kalian bisa meledak gitu. Sama kayak minyak goreng jadinya. Lalu pertanyaannya, gimana kita bisa menciptakan supply and demand tersebut? Karena gue mengibaratkan NFT tadi adalah sebuah produk, jadi tapi di sini adalah produk yang spesial karena NFT itu kan ada limitasinya ya, nggak bisa kalian, let's say kalau minyak goreng kalian demandnya tinggi, kalian bisa produksi itu tinggi, tapi kalau misalkan NFT itu ada limitnya, kalian bisa share berapa limit si NFT kalian yang bisa ke publik gitu ya. Jadi let's say katakanlah ini produk limited editions ya, yang kuncinya sebenarnya gimana caranya kalian memberikan
experience yang berbeda, yang unik, yang luar biasa gitu ya untuk konsumen-konsumen kalian. Misalnya gue menganalogikannya adalah ada Toyota Yaris yang basic gitu ya, ada Toyota Yaris TRD, ada Toyota GR Yaris. Why GR Yaris more expensive than Yaris basic gitu atau Yaris TRD gitu ya? Jawabannya adalah sebenarnya gini. GR Yaris diproduksi terbatas karena GR Yaris adalah homologasinya dari mobil WRC-nya Toyota Yaris dan punya mesin juga gearbox juga standar WRC kalau nggak salah ya. Secara experience tentunya GR Yaris punya experience yang luar biasa karena seolah-olah kita mengendarai mobil rally yang punya power besar gitu. Terus kemudian juga kita ada rasa bangga karena produknya itu terbatas gitu. Nah, begitu juga dengan experience yang apa sih yang bisa kalian nih bagikan untuk konsumen-konsumen kalian gitu. Atau kayak misalkan contoh lainnya, misalnya Vespa basic dengan Vespa yang berkolaborasi dengan Justin Bieber atau Dior gitu. Yang harganya sebenarnya katakanlah keluarnya 60 juta gitu. Terus tiba-tiba karena dia demand-nya tinggi, orang banyak yang suka. Terus banyak yang beli, akhirnya di repeat orang tuh ngejual lagi dan akhirnya harganya makin tinggi. Kalau nggak salah Vespa Dio tuh bisa sampai 1,6 M ya kalau nggak salah gitu. Nah kemudian gimana sih tapi caranya untuk kita bisa ngejelasin bahwa produk kita tuh beda, produk kita tuh punya prospek yang besar gitu ke depannya. Kutip dari tokenminds.co, jadi gini, ada beberapa stepping yang bisa kalian mulai gitu. Ini stepping yang gue coba ambil adalah stepping yang paling mudah ya, menurut gue gitu. Kalian bisa coba dan bisa kembangkan. Jadi yang pertama kalian bisa mulai melakukan public relations atau PR. Di sini PR punya tujuan untuk membantu dan membentuk customer experience lewat message yang kalian share gitu ya ke audience. So jadi setiap audiens itu kalian harus pahami bahwa punya buyer's journey yang berbeda-beda. Caranya mereka beli itu beda-beda. Dari mulai mereka mikirin sampai akhirnya ngebeli itu beda-beda. Dan di sinilah step itu kalian menyisipkan message-nya. Kemudian pastikan juga kalian punya prospek yang baik gitu ya. Dan audiens kalian bisa memahami prospek ke depannya. Yang kayak tadi gue bilang, let's say terkoneksi dengan metaverse dan ini harus dikomunikasikan dengan baik ya. Karena sebenarnya PR itu punya tujuan untuk supaya kita bisa mendapatkan, mengedukasi dan menarik audiens menuju ke fase akhir di mana kita berjualan gitu. Ada call to action-nya ya dan ditambah PR ini bisa meningkatkan reputasi bisnis kita gitu. Kemudian ada SEO marketing. Nah kalau misalkan kita bicara soal jualan digital itu udah nggak asing banget yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Kalau misalnya kita punya SEO yang unik dan bisa menangin itu, NFT kalian bisa muncul di SERP gitu ketika calon pelanggan kalian atau konsumen kalian mencarinya. Nah teknik ini memang susah gampang, tapi di sini ketika kalian berhasil bermain SEO, kalian juga akan mendapatkan jumlah traffic yang cukup tinggi dan ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar ketika kalian mengadakan lelang NFT gitu. Kemudian ada influencer marketing. Ini adalah salah satu contoh kenapa Gozali Everyday itu laris dan laku banget gitu ya dan viral gitu karena memang sebenarnya dipasarkan oleh influencer marketing ini. Even dia nggak merencanakan atau bikin strategi influencer marketing ini, tapi pada faktanya adalah influencer yang memviralkan kontennya, lalu akhirnya pencarian mengenai si Gozali Everyday ini tinggi dan karena mungkin pada saat awal itu dijualnya harganya agak murah ya, akhirnya orang pada mulai ngebidding dan di sini karena supply-nya terbatas, akhirnya harga jualnya itu mulai meningkat dan akhirnya banyak orang yang mulai melepas NFT tersebut tapi di atas harga beli gitu ya. Kemudian selanjutnya ada community building. Community building di sini menurut tokenminds.co itu cara yang cukup efektif untuk memasarkan NFT kalian ya. Jadi lu di sini bisa ngebuat atau bergabung dengan komunitas NFT baik itu di Telegram, Reddit, Discord, Facebook atau Twitter gitu. Kalian juga di sini bisa berbagi ide dan mempresentasikan ya goals si NFT kalian ini arahnya kemana nantinya
gitu. Itu kan dari sisi konten kreator nih John. Kalau misalnya gua mau di posisi sebagai kolektor atau investor dengan aset NFT, itu caranya gimana sih dan apa yang harus gue perhatikan? Well, gue di sini juga masih belajar mengenai NFT ini. Tapi pesan gue ke kalian adalah kalian harus benar-benar riset yang mendalam mengenai siapa sih konten kreatornya, apa visi konten kreatornya, value yang ditawarkan apa, dan benefitnya apa tentunya ya. Untuk kalian ketika beli aset tersebut. Ingat, riset itu adalah hal yang penting. Riset, dan riset. Sama kayak misalkan lu mau beli barang, let's say lu mau beli handphone. Ya kalau misalnya emang lu udah suka ya udah lu beli aja. Tapi ketika lu punya budget yang ngepas, pasti kan lu pertimbangannya banyak nih. Itu mulai dari spesifikasinya, kemudian lu lihat reviewnya, dan tentunya lihat benefit apa yang bisa lo dapetin dari handphone tersebut. Jadi menurut gue beli barang atau beli NFT pun jangan karena asal gengsi gitu ya. Karena ingat goals kalian untuk masuk ke NFT adalah berinvestasi, bukan cari gengsi gitu. Ibarat Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak, kalian juga sebenarnya harus banget memahami marketplace-nya ya. Jadi kalian juga supaya nggak kejeblos ke marketplace yang bodong. Bisa aja ada sih menurut gua. Jadi sebagai konten kreator atau buyers, kalian harus benar-benar selektif banget atau picky banget untuk nentuin marketplace yang mau kalian tempati untuk berjualan atau pembelian bertransaksi ya. Karena di samping itu marketplace ini juga punya keunikan masing-masing, mulai dari kayak adanya ekosistem yang tadi gue bilang, terkoneksi dengan metaverse, terkoneksi dengan platform digital lainnya gitu. Nah ini harus benar-benar kalian pahamin banget gitu. Kalau dari tokenminds.co, gue lihat di sini ada beberapa platform terkemuka yang saat ini ya, ada OpenSea gitu kan, kita udah nggak asing banget namanya OpenSea, Rarible, Atomic Hub, dan Engine ya. Kesimpulannya adalah buat kalian para konten kreator NFT, menurut gue NFT adalah salah satu prospek yang baik banget ketika kalian mau menjual karya-karya kalian gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kalian benar-benar perhatikan ya. Mulai dari pertama, lo harus building awareness, kemudian lo harus presentations about your value, visions, kemudian building reputations, dan apa sih yang mau kalian berikan, experience apa yang akan kalian berikan, point of differentiationsnya di mana gitu ya. Kemudian kalian juga bisa bergabung dengan banyak komunitas atau berkolaborasi dengan brand, kemudian berkolaborasi dengan influencer gitu ya, untuk ningkatin nilai NFT kalian gitu. Terus buat para brand, menurut gua para brand tolonglah kan mulai banyak nih konten-konten kreator di Indonesia yang masuk ke NFT. Ayolah, cobalah kolaborasi dan cobalah mulai maju untuk mencoba dunia metaverse ya. Siapa tahu di situ bisa lebih menguntungkan juga gitu. Karena gua akan juga kulik mengenai metaverse itu sih, karena gua penasaran. Lalu buat para buyers, menurut gua kalian jangan asal pilih aset NFT deh. Kalau misalnya emang lu suka ya udah, kayak misalnya lu suka, lu ada budget, ya udah lu beli aja. Tapi kalau misalkan goals lu adalah investasi, menurut gua lu harus benar-benar gali lebih dalam lagi tuh mengenai konten kreatornya siapa, kemudian prospek ke depannya itu gimana, value-nya apa, dan keunikannya di mana gitu. Dan hal yang selalu kalian ingat, kalian mau berinvestasi pastikan belinya aset ya. Jadi mau itu saham, mau itu forex, mau itu kripto, itu NFT, kalian punya aset. Sewaktu-waktu nilainya turun, kalian punya aset yang bisa kalian jual dan uang kalian nggak hilang 100% gitu. Jadi kalau misalkan nilainya turun, ya udah nilai asetnya turun, tapi total aset yang kalian punya ya tetap segitu. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai investasi dan trading NFT ya, tapi lebih kepada marketing NFT, gimana cara kita jualan NFT dan gimana caranya kita beli NFT. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian misalkan suka sama video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya mudah-mudahan bisa lebih melek lagi yang namanya investasi.
Terus kemudian juga gue juga mau kasih tahu bahwa ini gue upload ke Spotify juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak nonton YouTube dan pengen dengerin Spotify aja bisa. Kalian bisa tinggal cari keywordnya adalah produksi rumah putih. Siapa tahu kalau kalian lagi di jalan, kemudian ya public transportation gitu Kak. Gue bisa nemenin perjalanan-perjalanan kalian supaya lebih menyenangkan ya, mudah-mudahan. Oke, sampai jumpa di pembahasan tentang produktivitas selanjutnya. Gua Andika, salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.